Sebelumnya perlu kami ingatkan, tolong HP di silent, tidak makan minum yang manis di dalam masjid, dan bagi yang membawa putra putri tolong dikondisikan. Marilah kita uruskan niat, kita fokuskan pikiran kita untuk menyimak kajian ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Hurun Ain, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Pagi ini insyaallah kita akan membahas mengenai kiat menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur. Walaupun kemarin sudah kita bahas soal dihimpit itu tidak ada masalah sebenarnya, karena yang penting setelah dihimpit itu kita dilapangkan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena himpitan kubur itu proses sunnatullah yang akan dijalani oleh setiap orang, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, seperti Fatimah binti Asad, ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kiat
menyelamatkan diri dari himpitan dan fitnah kubur. Abu Nuaim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abul Ala, namanya Yazid ibn Abdullah ibn As-Sukhair. Dari ayahnya dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas nggih, ketika sakit yang menyebabkannya meninggal, maka dia tidak akan terkena fitnah di dalam kuburnya, selamat dari himpitan kubur, dan akan dibawa oleh para malaikat pada hari kiamat dengan telapak tangan mereka sehingga melintasi sirat menuju surga. Kata Abu Nuaim rahimahullah, hadis ini gharib. Gharib itu artinya asing, rawinya enggak banyak biasanya. Biasanya hadis gharib itu dhaif biasanya. Tapi tidak semua hadis yang gharib itu dhaif. Berasal dari Yazid karena hanya diriwayatkan sendirian oleh Nasr ibn Hamad al-Bajali. Di catatan kakinya disebutkan hadis ini lemah ya. Saya mau terangkan dulu gini. Hadis itu kalau lemah oleh mayoritas ulama masih dipakai pertama untuk fadilah amal. Ini oleh mayoritas ulama, jumhur ulama. Yang kedua, tetap dipakai selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Yang ketiga, tetap dipakai selama tidak masalah halal dan haram, biasanya itu. Itu hadis yang dhaif. Kenapa demikian? Banyak pertimbangannya. Yang pertama, kadang hadis itu dhaif menurut siapa, tapi tidak dhaif menurut siapa. Ini pertimbangan ilmu hadisnya dulu ya. Jadi kadang hadis itu dhaif menurut siapa, tapi tidak dhaif menurut siapa. Saya ambil contoh misalnya, ibu pernah nggak baca hadis tentang keutamaan baca ayat kursi selesai sholat? Itu tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian, betul ya? Itu hadisnya menurut Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadisnya palsu itu. Udah sohong gitu. Enggak, dia memang betul. Itu menurut Ibnul Jauzi. Ya, tapi ada ulama lain yang ada dalam fikih sunnah sabik itu mengatakan hadisnya sahih. Jadi kadang palsu menurut siapa, tapi sahih menurut siapa. Dan ijtihad di antara para ulama tidak saling menghapus. Jadi yang dikatakan sahih oleh ulama siapa tidak menjadi batal hanya karena ada ulama yang menganggapnya itu dhaif atau palsu misalnya. Ibu pernah dengar juga enggak itu hadis tentang makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Kami kaum yang kalau tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan enggak sampai kenyang. Itu dimasukkan oleh sebagian para ulama dalam daftar hadis yang lemah atau palsu. Bahkan ada yang mengatakan di dalam daftar hadis palsu pun tidak ada katanya. Tapi kalau ibu pernah baca sirah, itu di dalam sirah itu diceritakan pernah Nabi itu dapat hadiah dari Raja Mesir. Pertama Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, beliau mendapat hadiah juga dalam bentuk kiriman para dokter ahli dari Mesir. Nah, dokter dari Mesir ini selama
bekerja untuk melayani Nabi kita Muhammad SAW itu hampir nganggur, karena yang mau diobati nggak sakit-sakit itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orangnya Masya Allah sehat. Maka akhirnya dokter ini disuruh pulang oleh Nabi. Mulia wis mau nganggur. Ya hadisnya agak gitu-gitu amat, cuman banyak ini mafhum riwayat. Akhirnya pulang dokter itu. Kata Raja Mesir, kok mulia awakmu? Kok pulang? Ya kok pulang? Kata dokternya, di sana kami nganggur, gak ada kerjaan ya. Wong yang mau kami obati nggak sakit-sakit, itu Nabi Muhammad SAW. Kata Raja Mesir, oh apa rahasia? Apa rahasianya kok nggak sakit-sakit? Kata dokter itu menceritakan, kata dokter itu, Nabi Muhammad itu SAW dan para sahabatnya itu nggak makan kecuali lapar, dan kalau makan nggak sampai kenyang. Jadi itu walaupun statement seorang dokter istilahnya, tapi itu kan menceritakan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis sunnah fi'liyah namanya. Jadi bukan Nabi yang menyabdakan, tapi dokter sing ngomong nyeritakno kebiasaane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi itu menceritakan sunnah fi'liyahnya Nabi. Jadi itu sunnah fi'liyah namanya itu. Bukan sunnah qauliyah, tapi sunnah apa? Fi'liyah, perbuatannya Nabi. Itu ada di sirah itu. Walaupun yang statement tadi kami adalah kaum yang tidak makan kecuali lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang, itu ada yang mengatakan riwayatnya palsu. Tapi tidak palsu menurut ahli sirah. Nah, tapi dengan redaksi yang tadi itu, cerita seperti itu tadi itu. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu. Makanya kenapa hadis dhaif pun oleh para ulama, bahkan oleh mayoritas ulama masih tetap dipakai gitu. Asalkan tadi tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dalam masalah fadilah amal, terus bukan masalah halal haram. Biasanya gitu. Satu lagi misalnya. Kadang hadis itu dhaif, tapi karena jalur periwayatannya banyak, dia menjadi hasan li ghairihi. Jadi hadisnya aslinya dhaif, tapi jalur periwayatannya banyak. Seperti misalnya cerita sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakekai dirinya sendiri. Yang cerita ini siapa? Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Berarti usia Nabi udah 50 tahun ke atas, karena sahabat Anas itu masuk Islam ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Maka hadis ini oleh seorang ustadz dalam sebuah website yang saya baca dikatakan lemah hadisnya. Tapi kenapa ulama-ulama mazhab Syafi'i menggunakan hadis ini? Ternyata hadis ini jalur periwayatannya banyak. Karena jalur periwayatannya banyak, maka dinyatakan hasan li ghairihi. Karena hasan li ghairihi berarti hadisnya bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah mengakekai dirinya sendiri. Bisa dimengerti nggih? Nah, ini contoh aja. Nah, termasuk hadis ini. Hadis ini kenapa kok tetap dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi? Karena walaupun lemah, mungkin lemah maksudnya gitu ya, tapi bisa jadi maknanya adalah sahih. Kita fokus kepada misalnya qul huwallahu ahad yang 10 kali qul huwallahu ahad tadi ya. Yang dibaca qul huwallahu ahad tadi itu. Qul huwallahu ahad itu ada enggak hadis yang sahih yang menunjang keutamaan qul huwallahu ahad? Ada. Mana antara lain? Itu barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Ikhlas 10 kali tanpa diselingi dengan bacaan yang lain 10 kali langsung, itu akan dibangunkan rumah di surga. Itu hadisnya sahih itu akamakal. Cuman di sini diterangkan kalau riwayat ini berkaitan dengan sakit
menjelang kematian. Wah, dari mana kita tahu kalau kita mau mati, Ustaz? Ya nggak ada yang tahu sih memang, karena itu rahasia Allah sebenarnya. Cuman kemarin udah kita bahas kan ya, bahwa sebelum malaikat maut datang, bahkan kalau kata Siti Aisyah, setahun sebelum orang itu mati sudah diutus kepadanya malaikat pendahulu. Dan malaikat pendahulu ini bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Jadi kalau jenengan bisa ndelok perkara sing orang sekitar nggak bisa ngelihat, ya siap-siap mawon. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang nggak paham dikira itu jin. Jadi minta diruqyah. Kemarin itu ada yang meninggal, Marisa Haq itu, rahimahullah. Allah, itu sebelum itu dia posting di media sosialnya. Dia bilang kayaknya saya ada yang nyihir ini, ganggu gitu ya. Betul ya, terus saya beli apa, dia beli apa itu untuk ruqyah atau apa, saya nggak paham itu. Nah memang orang yang nggak ngerti, kata Imam Al-Qurtubi, dikira itu jin. Padahal itu siapa? Malaikat. Malaikat pendahulu. Bersyukurlah jenengan ngaji nggih. Nah. Apalagi jenengan kalau baca kitabnya Ibnu Qudamah, tapi ini bukan hadis, perkataan Ibnu Qudamah tentang ciri-ciri orang yang mau mati itu. Dikaitkan dengan hadis ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama sahabat Abbas sholat berjamaah di masjid habis menjenguk Nabi kita Muhammad SAW, ditanya oleh para sahabat yang lain, Ali, bagaimana keadaan Nabi? Kata beliau, baik, sehat, lebih baik daripada yang kemarin. Kata sahabat Abbas, bagaimana kamu bisa ngomong baik? Sementara saya hafal betul, orang Quraisy itu kalau mau mati itu ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak serem ya kalau ngaji ini ya. Dan betul besoknya Nabi wafat memang. Apa tanda-tandanya itu? Rahasia. Nah, tapi ini bukan hadis, itu perkataan Ibnu Qudamah. Di antaranya kupingnya itu kupingnya menyingkup ini apa? Ya menyingkup, ya di antaranya. Ya, tapi ini tanda-tanda, bukan berarti beneran mau. Tapi itu terjadi pada Nabi, terus tidak lama memang. Kalau yang pernah saya ngaji lagi itu hidungnya miring. Ya, bukan miring karena salah operasi, bukan. Tidak tahu hidungnya agak miring. Ya kayak pohon kalau mau mati layu semua itu loh. Yang itu. Saya jangan dibahas nanti sampai ngeri loh. Lihat, aduh aku kok miring, aduh. Allahu Akbar. Oh, tapi yang pastinya yang di hadis yang tadi itu. Jadi memang sudah ada malaikat pendahulu yang datang dan itu bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Nabi tidak menyebutkan waktunya, tapi Siti Aisyah ketika mensyarah hadis itu beliau mengatakan kira-kira 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Maka kalau jenengan merasa ketois gak suwe iki, misalnya ngoten nggih. Ya sing akeh maca qul huwallahu ahad. Kalau bisa yang 10 kali itu ya, yang 10 kali jangan dijeda dengan apapun. Yang 10 kali itu. Sehari sekali tidak apa-apa, karena nggak ada dosisnya ini, bebas. Kalau biar nggak lupa pagi dan petang, yang pagi dan petang 3 kali itu kan. Nah, jangan ambil dosis 10, tidak ada masalah. Jadi mengamalkan 2 sekaligus, mengamalkan zikir pagi dan petang, sekaligus mengamalkan keutamaan yang membaca 10 kali itu. Itu seperti itu. Nah, insya Allah itu bebas fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Jadi ini mirip dengan dosisnya surah Al-Mulk atau Tabarok. Terus bebas himpitan kubur, insya Allah ya. Terus kemudian dan akan nanti dibawa melintasi sirat oleh malaikat sehingga selamat kalau bahasa kita. Nanti Bu kita akan ketemu di belakang soal sirat kira-kira 5 tahun lagi lah ketemu lagi. Di belakang nanti. Tapi intinya satu, orang melintasi sirat itu macam-macam. Ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti angin berhembus,
Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang yang berlari, berjalan biasa, ngesot, dedel duel tapi selamat ada. Ngesot, dedel duel karena dicabik-cabik oleh gancunya neraka. Iya. Tapi selamat kata Nabi. Ono sing dedel duel tapi selamat kata Nabi. Ada. Ya, dan nanti itu berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan apa, Bu? Amal. Secara prinsip amal soleh betul. Secara prinsip yang mensegerakan kebaikan melintasi siratnya cepat, insya Allah. Yang mengerjakan kebaikannya minyi-minyi, nggak sat-sat. Tapi minyi-minyi karena malas, ya, karena malas. Itu nanti yang melintasi siratnya ya minyi-minyi itu. Tapi satu, Bu, di antara amalan-amalan yang menyebabkan tadi cepat melintasi sirat itu, di antaranya itu tadi al-ikhlas tadi itu. Karena dibawa terbang oleh malaikat. Kalau yang penting selamat, di antaranya nanti di belakang kita ketemu insyaallah, di antara amalan yang sangat diutamakan supaya kita selamat melintasi sirat adalah membela kehormatan saudara kita. Jadi nun sewu contoh ngeten nggih. Ada orang misalnya ngomong depan saya tentang Bu Nur Hasanah. Ngomong elek maksudnya, ngomong elek tentang apa Bu Nur Hasanah. Wes pokoke ngemeng lah. Terus yang saya tahu Bu Nur Hasanah enggak seperti yang dia omongkan. Saya bilang, "Kamu loh kok ngomong kayak gitu tentang Bu Nur Hasanah. Saya loh merasakan kebaikannya. Enak loh rotinya Bu Nur Hasanah itu yang saya katakan." Bercanda Bu Nur Hasanah iki mboten nyindir loh. Tuhan, saya betul-betul terkesan dengan roti jadulnya Bu Nur Hasanah itu. Nah ini misalnya. Jangan masukkan dalam hati Bu nggih. Masukkan dalam memori aja. Pun guyon Ibu Nur Hasanah guyon. Tapi enggak, ini contoh saya menjaga kehormat. Ada orang misalnya ngomong ke saya tentang Bu Darto misalnya. Atau Bu Malihatus Subhiyah. Masih nggih Bu. Kapan hari saya ketemu sama orang dekat Subul Salam. Terus saya langsung tanya, "Kenal sama Bu Darto, Bu Malihatus Subhiyah itu loh." "Siapa ya Ustaz ya?" "Jual pecel." "Oh ya tahu, kalau jual pecel saya tahu, kalau jual pecel." Oh, jual pecel depan SMP 14 betul nggih, lurus. Oh iya. Saya langsung nyebut Bu Malihatus Subhiyah itu langsung. Kate tak takoni Bu Titin, enggak mesti kenal Bu Titin. Lanjut. Artinya ketika ada orang ngomong yang jelek tentang Bu Malihatus Subhiyah misalnya atau Bu Titin, kan saya kenal beliau berdua ini misalnya, terus saya menjaga kehormatannya. Enggak begitu. Kita menjaga kehormatan saudara kita itu di antara pahalanya untuk kita nanti insya Allah dijamin selamat melintasi sirat, insya Allah. Ya, paling enggak kalau kita enggak bisa bela karena kita enggak tahu datanya, menghindarlah. Jangan mendukung omongan itu, ghibah itu maksudnya. Nah, jadi nggih ngoten. Jadi lek diomong elek, wong niku kudu dibelani. Niku membela kehormatan saudara kita itu diantaranya menyebabkan kita selamat melintasi sirat itu. Nanti insyaallah di belakang kita ketemu. Ya 5 tahun lagi dah kita ketemu lagi insyaallah. Tapi bocoran saya kasih tahu itu. Itu diantaranya. Bun, lanjut nggih. Nah, inilah berkaitan dengan keutamaan apa tadi Bu, surah Al-Ikhlas diantaranya. Insya Allah ini bisa diamalkan karena walaupun misalnya lemah riwayat, tapi insya Allah maknanya sahih. Tapi paling enggak kalau kita mau aman mainnya ya Al-Ikhlas yang 10 kali itu nggih. Nah, insya Allah itu dijamin lah insya Allah yang itu. Mengenai perihal sakit yang membawa mati kita tidak tahu. Kalau dulu sih para sahabat Nabi itu jangankan sakit parah ya, mencret aja merasa mau mati. Jadi para sahabat Nabi itu sakit mencret saja itu bikin wasiat sudah. Karena merasa belum tentu lama hidupnya, iya. Itu para sahabat itu. Apalagi mau safar. Bahkan Abdullah bin Umar itu wasiatnya selalu ada di kantong bajunya atau di bawah bantangnya. Abdullah bin Umar karena belum tentu merasa nanti bisa bangun gitu. Itu seperti itu. Tapi memang di antara riwayat-riwayat yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, ada sahabat Nabi itu menjelang wafatnya ya ngomong sama anak-anaknya itu.
Saat itu beliau akan gugur sebagai syuhada di Uhud. Beliau ngomong ke anak-anaknya, wasiat ke anak-anaknya, ketoke kalau bahasa kita besoknya, kelihatannya besok bapak akan syahid, gugur sebagai syahid. Ngomong gitu. Aku titip makmu ya, titip ibumu gitu. Terus sama saudaramu jangan berantem, yang akur, yang rukun. Insya Allah bapak besok syahid. Ada yang ngomong gitu ya ada. Ya karena ngaji itu, ngerti kalau wis malaikat wis ketok ya, kira-kira gitu. Itu seperti itu. Ya walaupun kepastiannya kita tidak tahu. Kalau Anda ingin tahu pastinya, ini setelah ngaji ini kan jangan ngaji ya. Nanti keluar masjid baca sholawat 3 kali. Setelah itu insya Allah Anda akan tahu kapan orang lahir, kapan orang mati insya Allah. Saya itu. Anda keluar masjid nanti baca sholawat 3 kali. Itu insya Allah setelah ini Anda akan tahu kapan orang lahir, kapan orang mati. Caranya setelah ini sholawat 3 kali terus ziarah kubur. Nanti akan ada tulisan lahir, tahun meninggal. Iya kan gitu kan. Iya habis ngaji keluar baca sholawat terus ziarah kubur. Nah, nanti ada di batu tulisannya itu lahir tanggal berapa, bulan berapa, terus meninggal tanggal berapa, tahun. Nah ini ini bukan sakti. Paham ya? Lanjut. Doa mengurus mayit. Berikut ini diterangkan doa ini Islam ya. Islam ini Masya Allah hal yang sangat diremehkan oleh orang pun itu ternyata juga ada doanya. Seperti masuk WC, keluar WC nggih. Nah itu semua ada doanya. Karena memang begini Bu ya, sejatinya kita semua ini kan bisa karena dibisakan oleh Allah, mampu karena dimampukan oleh Allah. Makanya dulu para sahabat itu mengatakan kami dulu garam aja minta sama Allah, karena saking nggak berani kalau kepedean gitu loh, kok saya bisa itu nggak berani. Bahkan tali sendal kami pun kami minta kepada Allah. Monggo. Makanya saya gini, saya ini termasuk yang agak-agak kurang setuju dengan sebagian orang yang mengatakan begini. Memang ada ulama yang mengatakan itu, cuman saya kok kurang setuju gitu, karena banyak ulama lain yang tidak berkata begitu. Misalnya gini, kan misalnya kita pengen mobil baru, misalnya, atau pengen rumah baru, atau pengen apalah yang berkaitan dengan duniawi, kan ada yang ngomong udah sholawatin aja. Terus kapan hari kan ada misalnya sebagian orang yang mengatakan semurah itukah sholawat itu, sehingga kemudian keinginan duniawi pun kita konversi dengan sholawat. Kalau yang dimaksud oleh yang berkata itu adalah meremehkan nilai sholawat, oke saya setuju, tidak apa-apa. Tapi kalau perihal berdoa ya, di mana di antara cepatnya ijabah doa itu bersolawat misalnya, maka tadi saya katakan dulu bahkan para sahabat Nabi garam saja minta kepada Allah. Garam loh, itu garam. Dulu bahkan tali sendal saja itu berdoa kepada Allah. Jenengan boten pernah ngalami soal tali sendal. Lek kula ngalami bagaimana kemudian mau ceramah itu sendal mau putus itu ya sementara gak ono toko sendal. Untung akhirnya nemu toko sendal bata, akhirnya mampir. Itu saya pernah ngalami itu. Itu saya bayangkan dulu para sahabat Nabi barangkali kasusnya kayak saya gini, sendalnya mau putus sampai napa minta tali sendal. Saya masih ingat itu di Purmas 3 saat itu saya berhenti di toko sendal bata beli sendal dulu. Itu menegangkan kan. Bayangkan mau ceramah lagi, mau pidato lagi, mau taklim lagi, sendalnya semepu putus. Allah, sendal hilang gini nate loh. Mau ngajar lagi, sendal hilang.
Akhirnya ada, alhamdulillah hilangnya di masjid, alhamdulillah hilangnya di masjid. Berarti kan saya ke masjid itu maksudnya. Itu akhirnya ada jamaah yang minjemin saya, bukan minjemin, ngasih saya sendal. Udah sendal saya kasih aja, bawa aja. Akhirnya bawa sendalnya dia saya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Itu kan saya membayangkan sahabat dulu itu bahkan sendal pun, tali sendal kami pun kami minta kepada Allah. Makanya untuk sekecil-kecilnya permohonan pun minta kepada Allah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena prinsipnya kita berdoa itu karena kita merasa memang tidak bisa. Betul. Kalaupun bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kalaupun kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Itu seperti itu. Lanjut. Berikut ini diterangkan doa-doa yang diucapkan saat meletakkan mayit dalam kubur dan liang lahat. Liang lahat ialah liang untuk mayit yang dibuat di sisi kubur. Jadi lubangnya di sisi, biasanya mana kiblat ya? Di sisi kiblat ini liangnya. Jadi ada galian gini, nah, terus liangnya di arah kiblatnya itu liangnya. Itu namanya liang lahat. Liang lahat. Yang dibuat di sisi kubur bagian bawah. Liang ini bisa dibuat apabila tanahnya cukup keras. Karena kalau nggak keras, yang di bawah ambrol otomatis. Karena dia kayak cekungan gitu. Model kubur seperti ini lebih baik daripada yang dibelah tengahnya saja. Ada orang yang dimakamkan itu bukan dibelah samping tapi belah tengah. Biasanya itu kalau dimakamkan pakai peti biasanya. Taruh di tengah itu. Nah, yang model yang lahat itu lebih baik daripada yang model tengah itu. Yang model tengah itu. Dan liang lahat inilah yang dipilih oleh Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi fisik kubur Nabi kita Muhammad SAW itu menggunakan liang lahat. Dan itu cara pemakaman orang-orang Madinah. Dan Allah memilih untuk nabinya dengan metode liang lahat itu. Karena saat itu ada dua tokoh. Yang pertama Tolhah, yang kedua Abu Ubaidah. Itu dua-duanya tokoh dalam bidang penggalian kubur. Yang satu Abu Ubaidah itu model tengah, yang satu model yang lahat itu. Kata yang ngutus, mana yang ketemu dengan yang mana, berarti itu nanti untuk Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya begitu berangkat, ternyata yang Abu Ubaidah nggak ketemu, ketemunya dengan Abu Tolhah. Nah, maka begitu ketemu dengan yang metode Madinah itu, maka itulah yang digali untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dipilih berarti oleh Allah untuk nabinya. Walaupun yang model tengah itu boleh, karena beberapa memang ada yang menggunakan model tengah. Biasanya yang model tengah itu yang dimakamkan pakai peti biasanya tapi itu. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, ketika para sahabat hendak menggali kubur untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengirim seseorang untuk menemui Abu Ubaidah. Dia biasa menggali kubur seperti yang dibuat oleh penduduk Mekah. Dan mereka juga mengirim seseorang lainnya kepada Abu Tolhah. Ini yang saya ceritakan tadi ya. Seorang tukang gali kubur untuk penduduk Madinah. Mereka mengirim 2 orang utusan untuk menemui kedua penggali kubur itu. Seraya mengucapkan, dilepas utusan sambil berdoa. Yang lepas itu sahabat juga berdoa. Ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk Rasulmu. Ini apa Bu namanya Bu? Ini namanya istikharah. Namanya apa? Istikharah. Dalam arti minta dipilihkan. Jadi istikharah itu punya 2 makna. Kalau dari kata khair artinya minta kebaikan. Kalau minta kebaikan dipilih dulu baru mohon kepada Allah kebaikan atas pilihan itu. Tapi istikharah itu bisa dari kata khiyar, artinya pilihan.
Berarti istikharah artinya minta pilihan. Kalau itu mohon dipilihkan kepada Allah, baru diambil tindakan nantinya itu. Nah, ini bentuk istikharah namanya. Mohon petunjuk kepada Allah mana yang terbaik di antara dua orang ini untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti jawaban Allah itu kalau berkaitan dengan secara umum ya, bisa melalui mimpi, bisa melalui kecenderungan hati, bisa melalui gejala alam. Ini nanti gejala alam. Dalam bentuk Abu Tolha nggak ketemu, Abu Ubaidah nggak ketemu, Abu Tolha ketemu. Jenengan putri jenengan ada yang ngelamar, ada dua kandidatnya misalnya, sama-sama baiknya. Lah siji elek siji apik, tak usah istikharah Bu, bismillah milih sing apik, ngoten ya. Ini dua-duanya sama-sama bagusnya misalnya. Yang bingung istikharah, mohon dipilihkan kepada Allah. Nanti jawabannya bisa melalui mimpi, bukan opo lah ngoten. Atau melalui kecenderungan hati, tiba-tiba mantep ke salah satunya. Atau melalui gejala alam. Tidak tahu gimana ceritanya, yang ini ngubungnya susah, sulit itu. Yang ini gampang. Nah, itu namanya gejala alam namanya. Nah, tapi jangan istikharah. Istikharah, jangan istikharah. Kalau istikharah dari kata hairah, artinya bingung. Jadi kalau istikharah minta bingung artinya. Nah, ada orang ngomong, Ustadz, saya ini sudah sholat istikharah, kok malah bingung saya. Ya cocok guys. Namanya juga istikharah dari kata hairah. Hairah itu artinya bingung. Jadi kalau istikharah minta bingung itu artinya. Yang betul istikharah pakai kha. Bisa khair berarti minta kebaikan. Kalau minta kebaikan Bu, bismillah dipilih dulu, baru sholat mohon petunjuk mohon kepada Allah diberi kebaikannya. Tapi kalau istikharah dalam arti khiyar, minta dipilihkan, sholat dulu, mohon petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Nanti Allah akan jawab entah melalui mimpi atau kecenderungan hati atau gejala alam. Suka-suka Allah nanti. Nggih. Bon, nggih, suka-suka Allah nanti jawabnya. Bon, lanjut. Ternyata mereka hanya bisa mendapatkan Abu Tolha. Ini jawabannya secara gejala alam namanya. Maka dia pun didatangkan sedangkan Abu Ubaidah tidak ketemu. Maka dibuatlah liang lahat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hadis hasan ya. Jadi diperkenankan kita beristikharah dengan cara seperti itu. Dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liang lahat bagi kami dan belah tengah bagi selain kami. Hadisnya riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dan dia katakan hadis ini hasan gharib. Jadi kalau untuk kami Nabi itu lebih suka yang menggunakan metode liang lahat. Walaupun ada yang belah tengah tapi itu selain kami. Mungkin maksud selain kami ini bukan penduduk Madinah tapi penduduk Mekah. Karena penduduk Mekah itu lebih suka menggunakan belah tengah. Hadisnya riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi dan dikatakan hadisnya hasan. Hadis ini hasan gharib. Hadisnya hasan gharib. Orang-orang bersyair. Ini isi syair yang mengandung pelajaran ya. Tempelkan pipiku pada liang lahat. Karena ada kesunahan ketika sudah masuk di liang lahat itu ikatan dicopot ya, terus dibuka bagian wajah, ditempelkan pipi ini ke tanah ya. Tempelkan ia rapat-rapat. Saya pas suruh buka tali kafannya bapak saya itu enggak kuat saya. Akhirnya saya nyuruh orang, enggak kuat ya. Enggak sanggup. Karena saya pas bapak meninggal saya tidak mau melihat wajah terakhir beliau, tidak mau. Karena saya mau mengingat beliau saat masih hidup. Jadi saya nggak mau melihat wajah beliau saat meninggal, tidak mau lihat saya. Kenapa? Karena saya ingin ingatan terakhir tentang bapak saya adalah ketika beliau masih hidup. Ya, itu aja sih. Makanya saya nggak kuat buka
buka kain kafan, ikatan kain kafan bapak saya itu saya nggak kuat saya. Akhirnya saya suruh orang, nggak kuat saya. Karena saya nggak mau ngelihat bapak saya pas meninggal. Pokoknya saya ingatan saya terakhir itu bapak saya masih hidup. Itu seperti itu. Saya ingin dan itu alhamdulillah itu dituruti oleh Allah. Saya mensolatkan jenazah beliau langsung, saya yang memasukkan jenazah beliau di liang lahat itu. Tapi pas giliran buka wajah beliau saya nggak mau, saya nggak kuat juga sih memang. Terus seperti itu. Tempelkan ia rapat-rapat. Barang siapa menimbun tanah kuburan, buatkan untukku sebuah bantalan. Jadi ada bulet-bulet dari tanah itu, ya. Bukalah kafan si mayit dari wajahnya. Bukalah kain tipis itu, putih warnanya, dan masukkan dia ke dalam sana. Jauh dalam kubur masukkan dia. Andai kau melihatnya kembali, ketika tiba rekah pagi, hari ketiga kau pasti takkan mengenalinya lagi. Kedua biji matanya luruh sudah, mengalir ke atas pipi, dan mulutnya telah terbelah, terpecah-pecah begitu rinci. Ya kalau fisik akhirnya memang begitu, Bu, kalau fisik. Makanya yang asli kita bukan yang fisik ini. Yang asli kita yang ruh. Kalau fisik ini cepat atau lambat hancur. Kalaupun nggak hancur, keriput. Itu yang diawet-awetkan kan ya, akhirnya keriput nih, kecuali yang di lilin itu. Tapi intinya ya ujungnya semuanya pokoknya akan hancur memang. Jenengan umur gak kena apusi nggih. Umur gak kena apusi. Mau ndak mau rambut ya berubah juga kan. Kayak saya ini udah mulai tua ini. Terus ndak bisa tidak kena apusi nggih. Kekuatan tenaga berkurang nggih. Ndak bisa dibohongi bahwa umur nggak bisa dibohongi. Mbok dipaksa ya apa ya. Makanya harus minum kolagen, harus napa Bu? Mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, mandi coklat, mandi susu, serum kinclong, biar glowing. Glowing itu dulu namanya ngelengo namanya. Nah, iya kan? Glowing itu sekarang, dulu itu ngelengo namanya. Ngelengo itu berminyak. Iya. Sehingga dulu itu ada geng mahasiswa namanya Romusanya, Roman muka sangar berminyak, itu ada. Lanjut. Abu Abdillah At-Tirmidzi telah meriwayatkan dalam Nawadirul Usul dari Sa'id ibn Musayyib. Ini menantunya Abu Hurairah radhiyallahu an, sekaligus santri beliau. Santri sekaligus mantu ini. Dia berkata, saya pernah menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengurus jenazah. Ketika dia meletakkannya ke dalam liang lahat, dia mengucapkan Bismillahi wa fi sabilillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Dan ketika beliau merapikan liang lahat, beliau mengucapkan Allahumma ajirha minasyaiton. Ya Allah, selamatkanlah dia dari syaitan. Wa min fitnatil kubur, ini ada tambahannya, dan dari fitnah kubur, siksa kubur. Wa min adabil qabr, dan dari siksa kubur. Setelah merapikan gundukan tanah, dia berdiri di sebelah kubur, kemudian mengucapkan Allahumma hafil arda an jambaiha wa sa'id ruhaha wa laqiha minka ridwana. Ya Allah, longgarkan tanah dari kanan kirinya, naikkan rohnya, dan pertemukan dia dengan keridhaan darimu. Maka saya bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini sesuatu yang engkau dapat, yang kau dengar dari Rasulullah Muhammad SAW, ataukah sesuatu dari pendapatmu sendiri? Ini dari Nabi napa dungane panjenengan ki ambek niki? Dia jawab, kalau begitu saya benar-benar mampu membuat kata-kata. Bahkan aku telah mendengarnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan,
Tapi karena jalur periwayatannya banyak, dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Terus kemudian nanti memang ada yang lebih sahih sebenarnya, yaitu bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Itu lebih sahih sebenarnya itu, dibandingkan yang riwayat yang ini. Jadi membaca bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah, itu lebih sahih riwayatnya. Jadi setiap tahapan, misalnya ngangkat jenazah, bismillah wa ala millati rasulillah atau bismillah wa ala sunnati rasulillah, itu bismillah dengan menyebut nama Allah, semoga orang ini mati di atas agama Allah atau di atas sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Bismillah wa ala millati rasulillah. Itu hadisnya lebih sahih dibandingkan yang ini tadi. Walaupun ini ada matan dhaif, tapi beberapa rawi meriwayatkan hadis ini sehingga dia menjadi hasan, bisa menjadi hasan li ghairihi. Bisa diamalkan juga. Abu Abdillah Tirmidzi rahimahullah berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku rahimahullah dari Al-Afdal bin Dakin, dari Sufyan, dari Al-A'mash, dari Amr ibn Murrah, bahwa dia berkata, apabila mayit telah diletakkan dalam liang lahat, orang-orang suka mengucapkan, ya Allah, lindungilah dia dari setan yang terkutuk. Dan diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia berkata, apabila mayit ditanya siapakah Tuhanmu, maka setan menjelma dalam suatu bentuk lalu mengaku, akulah Tuhanmu. Kata Abu Abdillah, inilah fitnah yang besar, dan oleh karenanya Rasulullah Muhammad SAW mendoakan mayit supaya diteguhkan hatinya seraya mengucapkan, ya Allah, teguhkan perkataannya ketika ditanya, dan bukalah pintu-pintu langit bagi rohnya. Cuman riwayat ini disebutkan di catatan kaki ini, saya belum pernah mengetahui riwayat ini ada di mana itu. Tapi nanti saya terangkan nanti insya Allah. Andaikan setan tidak mendapatkan jalan untuk menggoda mayat seperti itu, tentu Rasulullah Muhammad SAW tidak mendoakan dia supaya diselamatkan dari setan. Dengan demikian hadis ini membenarkan apa yang diriwayatkan oleh Sufyan sebelumnya. Demikian disebutkan oleh Abu Abdillah dalam prinsip yang ke-249. Saya pribadi, karena dikomentari di catatan kaki tidak ditemukan, saya belum pernah menemukan riwayat sejenis itu. Saya pribadi pun juga belum pernah baca mengenai bahwa orang yang sudah mati itu ternyata masih bisa digoda oleh setan, itu saya belum pernah baca, kecuali di sini. Sehingga kalau saya lebih condong pada memahaminya begini, paling enggak ini yang sahih lah ya, ini paling ya sependek yang saya katakan ini yang sahih, bahwa Nabi mendoakan keteguhan untuk orang yang meninggal supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, itu betul, tidak salah itu. Yusabbitullah biqaulis sabit, itu betul, tidak salah itu. Tapi perihal setan ini memang saya termasuk yang sama dengan yang saya catatan kaki, saya belum pernah tahu. Bukan tidak ada ya, saya belum pernah tahu. Saya pikir awalnya setan yang dimaksud ini begini. Dulu itu di Jazirah Arab itu ada sekelompok orang kerjaannya maling kain kafan. Nah, barangkali lindungilah dia dari setan, maksudnya setan manusia yang seneng nyolong kain kafan. Masa Ustadz? Iya. Kalau di Mekah dulu, karena memang kain-kain itu mahal, barang mahal. Makanya orang kadang, terutama orang yang tidak mampu, itu ben duwe klambi nyolong kain kafan. Ngoten niku lho. Nah, kalau di Jawa dan sekitarnya nyolong kain kafan itu biasanya untuk orang yang mati hari tertentu, kanggo jimat biasanya. Kanggo jimat atau gawe pelaku-pelaku sihir tertentu. Mbok pesugihan mbok apa. Memang ada di daerah tertentu itu Bu, kalau orang meninggal di hari tertentu dijogo tenanan Bu, saestu. Mergo dimaling tenanan, kain kafannya itu dicolong itu. Itu seperti itu. Tapi lek wong Jawa niku wau gawe jimat niku wau. Nah, saya membayangkan setan ya itu maksudnya. Kalau setan sampai bisa menggoda di pertanyaan kubur, ya kalau saya belum pernah baca, makanya saya termasuk yang nggak berani menerangkan ini. Yang saya pilih itu yaitu aja sampai di Nabi mendoakan keteguhan kepada orang yang meninggal supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itu yang sahih, itu aja yang saya tahu.
Nah, supaya kita bisa menjawab gimana caranya? Bagus. Jadi gini Bu intinya, pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan. Pernah jenengan, ini mohon maaf ya, yang usianya sama dengan saya itu lebih tua dari saya biasanya ngalami ini. Karena kalau anak sekarang kayaknya enggak. Dari rumah itu kita udah ngapalin zaman SD, udah ngapalin Pancasila dan butir-butirnya. Atau perkalian, ping-pingan, poro gapit wis hafalno kabeh san. Begitu sampai di sekolah, gurunya pegang garisan kayu yang panjang itu. Kayak berngosip andel pisan. Hilang semua itu, betul ya? Itu ndak kokoh berarti itu, ndak kokoh itu. Ya, makanya saya ulang, pertanyaan kubur jawabannya nggak bisa dihafalkan, nggak bisa nyontek juga. Emang ada yang nyontek Ustaz? Saya ketika pertama kali datang di Jakarta ini tahun 2005, itu saya pernah ada ibu-ibu nanya ke saya, orang Betawi yang nanya ke saya, Ustaz, di sini ada kebiasaan kalau orang mau mati pesen sama anaknya Ustaz, tong, entar tulisin ya jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek. Itu bener, orang nanya ke saya begitu. Saya jawab, Bu, jawaban kubur nggak bisa nyontek. Itu refleksi amal kita. Kalau amal kita mencerminkan jawaban pertanyaan kubur itu, kita akan bisa jawab insya Allah. Tapi target kita bebas fitnah kubur. Targetnya jangan bisa jawab pertanyaan kubur. Targetnya bebas fitnah kubur. Bebas pertanyaan kubur. Langsung lulus gitu loh. Caranya diantaranya ya tadi, perbanyak baca surah Al-Ikhlas atau banyak baca sampai hafal surah Al-Mulk. Al-Mulk itu kalau ada yang ngomong hadisnya dhaif, catat baik-baik. Itu memang kalau Ibu baca di Tafsir Ibnu Katsir ya, di permulaan Tafsir Ibnu Katsir itu ada keutamaan membaca surah Al-Mulk. Itu Ibnu Katsir komentari hadisnya lemah. Imam At-Tirmidzi ngomentari hadisnya hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Nah, jadi kalau saya pilih yang hasan itu aja. Itu seperti itu. Sama dengan baca surah Al-Kahfi itu loh Bu. Baca surah Al-Kahfi seluruhnya itu kan hadisnya lemah itu. Tapi jalur periwayatannya banyak. Sehingga dia bisa diamalkan hasan di ghairihi. Atau ayat 1 sampai 10 itu yang sahih. Tapi tidak tertentu malam Jumat atau hari Jumat, kapan saja kalau itu. Insyaallah bebas fitnah dajjal kalau itu insya Allah. Ngaten nggih. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, monggo. Ini karena zuhurnya sekarang maju nih. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah. Ya monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Okay. Nah, ada yang mengatakan bahwa para sahabat itu jenazahnya utuh kalau Ustaz di Harun di Baki. Bagaimana kalau Ustaz benar-benar bisa melihat sejarahnya? Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada Bu beberapa jenazah yang dengan izin Allah utuh. Secara sunnatullah ada banyak sebab. Mungkin tanahnya. Jadi tanahnya, apalagi di Timur Tengah kan padang berbatu, bisa saja membuat jenazah masih utuh, bisa saja. Kalau di kita mungkin mengandung zat-zat kimia tertentu yang dengan izin Allah sehingga jenazah menjadi utuh, bisa saja. Yang kedua, bisa juga karena masyiatullah, kehendak Allah. Misalnya dia punya amalan yang keutamaannya diantaranya misalnya karenanya Allah selamatkan jenazahnya sehingga menjadi utuh, bisa saja. Seperti beberapa cerita tentang para penghafal Quran atau beberapa orang yang dermawan misalnya dan macam-macam. Nah, jadi itu lebih kepada bisa jadi secara sunnatullah atau bisa jadi secara masyiatullah, kehendak Allah. Jadi memang tidak semua fisik hancur Bu, tidak semuanya. Bahkan syuhada Uhud itu jenazahnya masih utuh, bahkan dengan darahnya yang masih segar. Iya. Seperti Sayyidina Hamzah itu. Radhiyallahu anhu. Saya kira itu Bu ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus. Kemarin di pertemuan kita udah kita bahas bahwa para fuqaha sepakat ya bahwa perihal adzan dan iqamah di dalam kubur itu tidak termasuk di dalam tartib sunnahnya di pemakaman. Jadi dalam proses penguburan perihal adzan sama iqamah itu tidak masuk dalam tartib kesunahan. Ya, namun para ulama, sebagian para ulama maksudnya tidak mengingkari perbuatan itu dan memperkenankan sebagai bentuk tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat bagi yang sepakat. Bagi yang nggak sepakat, namanya nggak sepakat berarti yang menolak dan bahkan melarang. Kalau kenapa? Gini bagus. Kalau yang menerima itu gini. Kalau kata Ibnu Hajar yang saya baca ya, dan beberapa ulama yang sama dengan beliau menceritakan, kami mendapati sebuah tradisi satu masyarakat di mana ada masyarakat yang melakukan seperti itu. Nah, para ulama itu kalau ada tradisi ditimbang dengan syariat ini bertentangan atau tidak. Kalau tradisi itu, karena berangkat dari firman Allah di surah Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. 'Urf itu kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Seringkali diterjemahkan dengan tradisi, adat, kebiasaan, adat istiadat. Nah, di dalam ilmu usul fikih, tradisi itu dibagi dua. Ada al-adah as-salihah, ada al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan ditolak. Nah, karena ini ijtihadi, yes and no-nya pasti ada. Tapi yang perlu garis bawahi, ini yang harus garis bawahi ya, bahwa itu tidak masuk dalam tartib kesunahan di dalam pemakaman. Jadi jenengan misalnya nun sewu mendatangi pemakaman, terus ada acara yang seperti ceritakan tadi itu, tidak usah terlalu berkeras-keras. Nah, karena ulama ada yang masih membenarkan, tidak usah berantem di kuburan, itu maksud saya itu. Karena ada kejadian jenazahnya masih ada, berantem di atas kuburan gara-gara perkara khilafiyah seperti itu. Nah, demikian juga kalau panitia pemakamannya tidak mengadakan itu, jangan dipaksa juga, nanti berantem juga itu. Wis masing-masing mawon nggih. Nah, dengan argumentasi hukumnya masing-masing. Ngoten Bu nggih. Tapi yang pasti ini yang perlu garis bawahi, itu tidak masuk dalam tartib kesunahan pemakaman. Ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan hadis tentang larangan seorang wanita mengikuti jenazah untuk dimakamkan. Bukan ziarah kuburnya ya, tapi pemakaman. Ada larangan. Kata para ulama, larangan di situ bukan haram, tapi makruh. Satu, larangannya bukan apa? Bukan haram tapi makruh. Satu dulu ya. Yang kedua, ini kan kalau ngomong hadis ada fikih hadisnya nggih. Ada fikih hadisnya. Nah, jangan seneng ngomong gini. Ini Rasulullah yang mengatakan ini. Ini Rasulullah. Iya, Rasulullah mengatakan, tapi sabda Rasulullah itu ada fikih hadisnya. Nah, fikih hadisnya itu gini yang saya tahu. Kenapa larangan itu ada? Itu kalau di fikih Bu, ada istilah namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, perempuan itu Bu, kok tegen-tegeno di omah itu. Begitu ngelihat suaminya masuk ke liang lahat, kadang nggak kuat Bu, sampai ada yang pingsan. Nah, pingsan sing gotong sapa? Iya, wong lanang kan. Wong lanang itu sapa? Kalau mahramnya tidak apa-apa. Kalau orang lain, iya kalau orang lain orang masjid yang insya Allah nggak kemana-mana tangannya, lek wong yang nakal, apa nggak kemana-mana. Nah itu loh. Untuk mengantisipasi itu namanya saddud dzari'ah, mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan, maka agama melarang. Berarti ini fikihnya Bu. Berarti kalau ibu misalnya atau siapapun ingin mengantar jenazah, pastikan kalau ibu tiba-tiba nggak kuat dan pingsan, ada wanita-wanita perkasa yang akan mengangkat ibu.
atau ada laki-laki yang mahram yang akan mengangkat ibu. Kalau enggak gitu jangan. Nah, itu walaupun kadar larangannya makruh bukan haram, sependek yang saya pahami. Wallahu a'lam